Izinkan aku keluar. Akan membiarkanmu pergi setelah kamu menyerahkan nyawa. Cuma mimpi. Toba, anakku. Mak, Toba. Mak, Toba. Ma minta maaf, Toba. Selama ini, Ma sudah bikin susah kau. Ma sudah membuat beban untukmu, Toba. Ma tak boleh bicara seperti itu, Ma. Toba sayang sama Ma. Kalaupun Ma minta nyawa Toba sekarang, pasti Toba kasih, Ma. Terima kasih, Toba. Kau telah menyayangi Ma dengan tulus. Tapi Ma sudah tidak kuat, Toba. Sudah saatnya Ma harus pergi, Toba. Ma, Hadap Sang Pencipta, Toba. Ma, jangan tinggalkan Toba, Ma. Toba cuma punya Ma. Toba gak ada siapa-siapa lagi, Ma. Kau harus kuat, Toba. Kau anak laki-laki kebanggaan Ma. Doa Ma selalu menyertai. Ma, jangan tinggalkan Toba, Ma. Selamat jalan, Ma. Toba selalu sayang sama Ma. Toba bangga jadi Toba! Keluar kau! Toba! Keluar kau! Kalian berdua, hancurkan rumahnya! Hentikan! Jangan kalian hancurkan kubuku. Berani-beraninya kau perintah aku. Kalian hajar dia! Dasar menghadapi secunguk saja, kalian tak becus. Hai, kapan kau lunas utang-utang kau? Hah? Bang, tolong beri aku waktu, Bang. Banyak kali alasan kau. Bosan aku dengannya. Toba, kau
Kau dengar baik-baik. Aku kasih kau waktu 3 hari untuk melunasi hutang-hutang kau. Kalau kau tak sanggup melunasi hutang-hutang kau, nyawa kau gantinya. Paham? Nah, tulang. Aku mau bilang, nah, tulang kasih pasang. Aku kemarin. Tidak biasanya kau mencari. Ini nah, tulang. Aku sedang terlilit utang. Ada bunga. Bila kiranya, nah, tulang bantuku. Apa? Bungaran? Aku tidak mau lagi berurusan dengan orang itu. Bisa-bisa aku dan keluargaku mati. Nah, tulang. Tolonglah, nah, tulang. Hanya nah, tulanglah satu-satunya adik emak. Kepada siapa lagi aku minta tolong? Bah, saudara macam apa kau? Bisanya bikin orang susah saja. Sama seperti emak kau, selalu bikin susah orang saja. Nah, tulang jangan bawa-bawa emak. Bah, memang emak kau selalu bikin susah orang saja. Hah? Sekarang semua kebiasaannya menurun pada kau. Dasar tidak tahu diri. Nah, tulang. Cukup. Nah, tulang jangan keterlaluan. Ada apa? Berani kau membentakku? Hah? Dengar itu, Pak. Jangan pernah mengaku saudara lagi padaku. Aku sangat malu punya ponakan seperti kau. Bisa ya cuma bikin susah saja. Dasar tidak tahu diuntung. Dasar patua, malas kau. Tulang. Malas sekali kau patua. Apa salah tulang ini sehingga kalian tega menyakitinya? Punya nyali juga kau. Berani-berani kau campuri urusanku. Sini kau. Toba, kau dengar baik-baik. Tuh, banyak kali hutangnya padaku. Dan dia tak sanggup untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Makanya akan aku jadikan dia sebagai budak seumur hidup. Begitu pula dengan kau, Toba. Jika kau tak sanggup melunasi hutang-hutang kau, nasib kau akan sama dengan Toba. Waktu kau tinggal beberapa hari lagi, kau lunasi hutang-hutang kau, atau nyawa kau gantinya. Kalian, bawa dia. Ayo cepat. Matahari sudah hampir tenggelam. Sebelum malam tiba, kita sudah harus sampai di kampung Duku. Barang-barang ini bisa menutupi semua hutangku. Setelah itu, aku bisa bebas dari Sinungaran dan para anak buahnya. Ingat pesan emak, Toba. Seberat apapun permasalahan yang kau hadapi, ya, jangan kau dikuasai oleh amarahmu. Apalagi niat untuk berbuat jahat. Sebab semua permasalahan yang berat pasti akan ada jalan keluarnya. Sang pencipta itu pasti akan menolongmu, Toba. Dan yang harus selalu kau ingat, Toba, semua perbuatan baik pasti akan berbuah baik pula. Tapi sebaliknya, kalau kau atau siapapun yang mau berbuat jahat, dia pasti akan memetik buah dari kejahatannya sendiri. Iya, Mak. Toba selalu ingat pesan Mak. Tidak. Aku tak boleh melanggar nasihat Mak. Maafkan Toba, Mak. Toba sudah melanggar janji Toba sendiri.
Toba sudah melanggar seperti ini. Oh, sang penguasa jagat raya. Jika ini sudah menjadi suratan takdirku, hidupku harus berakhir di tangan Bunggara. Aku hanya bisa pasrah. Aku akan ikuti segala ketentuan kau. Kenapa kau bersedih? Tunggu. Aku bukan orang jahat. Tak mungkin pula aku menyakiti kau. Kenapa kau bersedih? Dan kenapa pula kau sendirian di sini? Perkenalkan, namaku Toba. Kau? Hei! Tunggu! Cepat kali perempuan itu menghilang. Pergi kemana dia? Siapa sebenarnya gadis itu? Cantik sekali dia. Apa dia putri yang turun dari kayangan? Sang penguasa alam, izinkan aku bertemu lagi dengannya. Apa yang aku pikirkan? Bodohnya aku ini. Ini bukan waktunya memikirkan gadis. Pikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang untuk membayar hutang kepada si Bungaran. Aku percaya dengan nasihat emak. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Sang penguasa alam pasti menolongku. Sang penguasa alam, aku yakin dengan segala keagungan. Aku percaya dengan kau sepenuh hatiku. Tolong jangan sia-siakan kepercayaanku ini. Tolonglah aku untuk keluar dari segala permasalahanku ini. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya aku membayar hutang pada si Bungaran? Oh, sang penguasa alam, aku benar-benar butuh keajaiban kau. Hari ini aku bisa makan enak. Tolong Tuan, jangan makan aku. Ikan, apa benar kau yang bicara? Tolong Tuan, jangan biarkan aku mati. Tolong kembalikan aku ke dalam air. Jangan-jangan kau ikan siluman? Bukan Tuan, aku bukan ikan siluman. Percayalah padaku, aku bukan ikan jahat. Tolonglah Tuan, aku sulit bernafas. Tolong kembalikan aku ke dalam air. Terima kasih. Aku akan membalas semua kebaikanmu.
kau bisa renang luasa di sini. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Ika, coba kau bilang. Macam mana pula ikan bisa bicara? Aku ini sedang menjalani kutukan. Entah sampai kapan kutukan ini akan berakhir. Macam mana pula kau bisa dikutuk? Dari mana asal kau? Maaf Tuan, aku tidak bisa menceritakan asal usulku pada Tuan. Tapi satu hal yang harus Tuan percaya, aku ini bukan makhluk jahat. Sudahlah, aku percaya sama kau. Terima kasih Tuan. Lapar kali perutku. Lebih baik ke bawah tidur saja. Kasihan Toba. Sepertinya dia lapar sekali. Aku harus menyiapkan makan malam buat tuanku. Seperti bau masakan. Harum kali. Siapa malam ini masak di dapur? Apa ini? Au. Ini bukan mimpi. Ini benar makanan. Dari mana semua makanan ini? Jangan-jangan ikan. Apa betul kau yang siapkan makanan ini semua? Betul Tuan, semoga Tuan suka dengan makanannya. Macam mana pula kau hanya seekor ikan? Bagaimana bisa? Tuan percaya padaku. Sudahlah, aku percaya sama kau. Jika Tuan percaya padaku, maka aku mohon dengan sangat. Tuan tidak usah banyak bertanya. Apapun yang aku lakukan, aku hanya ingin membalas semua kebaikan Tuan. Baiklah, makan makanan kamu ya. Kotor sekali rumah ini. Segala macam cara sudah aku coba. Sampai sekarang, aku masih belum bisa merasakan uang. Gawat. Toba nggak boleh tahu keberadaanku di sini. Kenapa pula rumahku jadi rapi dan bersih seperti ini? Makanan ini lagi.
Ini pasti ulah ikan itu. Wah, makanan apa pula kau hari ini? Sampai kau lupa utang-utang kau. Bayar, ayo bayar. Abang, maaf kali Bang. Aku masih belum punya uang Bang. Sesuai dengan perjanjian kita, kalau kau tak sanggup melunasi utang-utang kau akan jadi budak dan kerja di ladang. Bukankah Abang kasih waktu sampai besok? Kenapa Abang pergi sekarang? Berani kau mengaturku? Sana dia! Suara apa itu ribut-ribut? Lebih baik aku mati daripada menjadi budak kalian. Berani kali kau melawan. Kalian, tunggu apa lagi? Hancam dia! Siap! Siapa yang sedang berkelahi? Kenapa orang-orang itu berkelahi dengan Toba? Oh dia! Toba! Berhenti! Siapa kau? Berani-beraninya kau ganggu urusanku! Hajar! Tunggu! Kurang ajar! Ingat! Urusan kita belum selesai! Tunggu! Bentar! Hei! Hei! Tunggu! Sampai Toba tahu siapa sebenarnya. Kemana perginya itu gadis? Kenapa dia menghilang? Siapa dia sebenarnya? Kenapa tiba-tiba dia ada di rumahku? Kalian harus cepat cari tahu siapa perempuan itu dan apa hubungannya Toba. Tapi kami harus mencari kemana perempuan itu, Tuan. Apa kalian bilang? Dasar otak udang. Pakai otak kalian. Tanya sama aku. Iya Tuan, kami akan segera cari tahu tentang perempuan itu. Cepat cari. Cepat. Dasar. Perempuan itu telah bikin aku malu. Aku akan balasnya.
Tuan Toba. Sepertinya dia terluka cukup parah. Jangan menghindariku lagi. Aku bukan orang jahat. Kalaupun aku ada niat jahat, kau bisa saja langsung hajar. Ilmu bela diri kau jauh lebih tinggi daripada aku. Cantik. Aku pasti sedang bermimpi melihat senyum kau. Siang dan malam, aku selalu berharap untuk bisa bertemu dengan kau. Dan akhirnya, gadis impianku sekarang ada di hadapanku. Aku tak sedang menggoda kau, tapi kau adalah gadis yang paling cantik yang aku temui. Izinkan aku untuk lebih mengenal kau. Panas! Panas! Tubuhku akan segera berubah menjadi ikan. Tidak! Tidak! Aku tidak boleh berubah wujud di hadapan Tuan Toba. Dia tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya. Tunggu! 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 Sebentar! Tunggu! Kenapa? Kamu takut? Kamu takut melihat rupa aku? Kamu takut? Baru saja kamu bilang kalau aku adalah gadis tercantik yang pernah kamu lihat. Secepat itukah hatimu berubah? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah jelmaan ikan mas yang kamu tangkap. Ikan mas? Aku adalah Putri Duma, putri dari Kayangan. Karena aku melanggar hukum Kayangan, lalu aku dikutuk menjadi seekor ikan. Jadi kau jelmaan ikan mas? Kamu benar. Sekarang kamu sudah tahu siapa jati diri aku yang sebenarnya. Dan aku hanya bisa pasrah. Sekalipun kamu ingin membunuh aku siap. Tunggu Putri. Aku sama sekali tidak ada niat untuk membunuh kau. Justru aku ingin tolong kau. Tolong katakan padaku, macam mana caranya untuk melepaskan kutukan itu? Kamu ingin menolong aku? Benar. Aku akan tolong kau, meskipun nyawaku yang menjadi taruhannya. Lagi pula, hidupku ini sudah tidak ada artinya lagi, Putri. Dan aku yakin, sebentar lagi, Maran dan kedua anak buahnya akan datang kemari dan akan memaksaku jadi budaknya. Kenapa kamu berurusan sama orang-orang jahat itu? Apa salah kamu sebenarnya? Kampung kami dulu pernah dilanda pencuri, dan aku berhutang kepada Mbara agar aku dan Emma bisa bertahan hidup. Dan sekarang aku harus membayar hutang itu dengan menjadi budaknya. Baiklah, aku akan menolong Tuan keluar dari jeratan Tuan Mungara. Macam mana pula kau menolongku? Sekarang cabutlah beberapa sisik dari tubuhku. Untuk apa aku lakukan? Jika itu hanya sakiti kau. Lakukan saja apa yang aku perintahkan, Tuan. Cabutlah beberapa sisik di tubuhku.
Ayo Tuan, tidak usah ragu. Koin emas! Ini koin emas! Iya Tuan, dengan koin emas itu, Tuan bisa melunasi semua hutang Tuan. Terima kasih, Putri. Terima kasih. Siapa kau? Kau rupanya Toba. Hebat kau. Kucing berani masuk ke kandang singa. Aku datang kemari untuk melunasi seluruh hutangku. 2 koin emas ini lebih dari cukup untuk membayar seluruh hutangku dan bunganya. Koin emas. Dari mana kau dapatkan koin emas ini, Toba? Siapa yang telah kau rampok? Hah? Aku bukan manusia rendahan macam kalian yang bisa melakukan segala hal untuk memenuhi hasrat jahat kalian. Jaga mulut kau, Toba! Jangan berani-berani kau bicara sombong di hadapanku. Aku sudah tidak ada urusan lagi dengan kalian. Permisi. Dari mana Toba mendapatkan koin emas ini? Atau ini ada hubungannya dengan perempuan tangis itu? Putri, mulai saat ini kita akan tinggal di rumah ini. Dengan koin emas yang kau berikan padaku, aku berhasil untuk membeli rumah ini. Semua ini berkat kau, Putri. Terima kasih, Putri. Kamu tidak perlu berterima kasih, karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga. Putri, aku merasa kebahagiaan ini kurang lengkap tanpa kau di sisiku. Menikahlah denganku, Putri. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa aku menikah denganmu? Sementara wujudku masih bisa berubah menjadi ikan. Aku ini sedang menjalani kutukan. Aku yakin pasti ada suatu cara untuk hilangkan kutukan itu. Kau kasih tahu aku apa caranya. Pasti akan aku lakukan, Putri. Tapi aku nggak tahu. Sungguh-sungguh tidak tahu. Ini sudah menjadi nasibku yang harus selamanya terkurung dalam tubuh ikan. Putri, aku yakin pasti ada cara untuk menghilangkan kutukan itu. Sebentar. Untuk apa Nagulana dapat kemari? Toba! Toba! Aku datang karena aku rindu kau! Kau benar-benar hebat sekarang! Kau sudah kaya raya! Oh, aku bangga punya ponakan kau!
Ponakan? Ponakan? Bukankah dari dulu Nantulang tidak pernah menganggap aku sebagai ponakan? Kenapa tiba-tiba Nantulang datang sekarang? Ah, sudahlah Toba, kau tidak perlu mengingat atas ucapanku dulu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang aku ingin lihat rumah kau. Nantulang, tunggu Nantulang. Wow, bagus sekali rumah kau Toba. Nantulang, sebaiknya kita pulang sekarang. Masih banyak kerjaan yang harus aku selesaikan. Toba, kau lanjutkan saja pekerjaan kau. Biar Nantulang tunggu kau di sini. Hebat, hebat sekali kau Toba. Kau bisa membeli rumah sebagus ini. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Jangan-jangan kau mendapatkan harta karun. Toba, kenapa ikan sejelek ini kau pajang di sini? Hanya merusak pemandangan saja. Bagaimana kalau ikan mas itu Nantulang masak untuk kau? Nantulang jago masak ikan. Nantulang, jangan pernah Nantulang sentuh ikan itu. Kenapa kau marah? Ikan mas itu hanya ikan jelek saja kau marah dengan Nantulang. Sudahlah, sebaiknya Nantulang pulang sekarang. Ayo. Nantulang pulanglah dan jangan jaga aku lagi. Toba, Toba tunggu. Toba, ada hal penting yang ingin Nantulang bicarakan pada kau. Apalagi Nantulang? Toba, Becky, kau tahu kan? Akhir-akhir ini Tulang sakit-sakitan virus. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga lagi. Sampai sepupumu makan anak kadarnya. Patulah kau sedikit. Nantulang, cukup. Cukup. Nantulang pulanglah. Dan aku mohon, jangan kesini lagi. Sombong kali kau. Baru kaya saja sudah sombong selangit. Heran aku, kenapa Toba marah ya saat aku lihat ikan masnya? Seperti ikan masnya itu harta kekayaannya saja. Wah, curiga aku. Siapa wanita itu? Kenapa Tuan begitu marah dengan kedatangannya? Apakah Tuan membencinya? Dia itu adik ibuku, Putri. Aku sebenarnya tak membencinya. Hanya saja aku tak suka dengan sikapnya yang suka ambil untung dalam setiap kesempatan. Putri, tolong kau pertimbangkan ucapanku. Ya, menikahlah denganku, Putri. Seharusnya Tuanlah yang harus mempertimbangkan kembali keinginan Tuan. Pikirkan baik-baik. Dengan keadaanku yang seperti ini, aku tidak akan mungkin bisa membahagiakan Tuan. Ikan bisa bicara. Macam mana pula? Ikan bisa bicara macam manusia. Tak ada lagi yang perlu aku pikirkan, Putri. Apapun keadaan kau, aku akan terima. Hatiku ini tulus mencintai kau, Putri. Kenapa kau diam saja, Putri? Jawablah pertanyaanku. Apa benar ucapanmu itu? Apakah kamu benar-benar tulus mencintai aku? Bagaimana cara aku membuktikannya, Putri? Mati pun aku rela demi kau. Siluman, siluman.
si jelmaan. Macam mana pun ikan emas bisa berubah menjadi wanita cantik. Mengerikan. Kau taruh di mana mata kau? Maafkan aku, Tuhan. Maafkan aku. Tunggu. Tunggu. Ada yang ingin aku tanyakan sama kau tentang perempuan yang ada di rumah Toba. Siluman! Bicara apa kau? Kau bilang aku di siluman, ha? Tuhan, maksudku bukan kau, tapi perempuan itu. Perempuan itu siluman. Siluman? Tunggu. Ini uang. Kau ceritakan dulu tentang perempuan itu. Ikan siluman yang bisa berubah wujud menjadi wanita cantik. Mundur, biar aku yang membuktikan. Mau apa kalian? Pergi kalian dari sini! Pergi! Oh, jadi kau perempuan siluman itu? Kau yang telah mempermalukan aku. Sekarang, aku akan membalas semuanya. Hei, jangan pergi kau! Siluman! Siluman! Itu dia! Ayo! Hei, jangan lari! Tunggu! Mau lari kemana kau siluman? Walaupun kau lari sampai ujung dunia, aku akan kejar kau. Dan sekarang, terimalah pembalasanku. Ya!
dan raga dengan nyawaku. Terima! Putri, cepat pergi Putri. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini. Biar aku hadapi. Pergi Putri, pergi. Rumah putriku, sekarang kamu sudah terbebas dari kutukan. Cinta sejati Toba yang sudah membebaskanmu. Toba rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Dan Toba sudah membuktikan kalau dia benar-benar tulus mencintaimu. Kau sendiri bagaimana? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Ada apa? Kenapa kau menatap aku seperti itu? Apa ada sesuatu yang salah? Tubuh ikan kau. Tubuh kau. Kamu tidak usah khawatir. Cinta kamu yang sudah membebaskan aku dari kutukan. Ada apa ribut-ribut? Apa yang terjadi? Putri, kau tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Biar aku periksa. Ada apa ini kalian berkumpul di depan rumahku? Toba, cepat kau suruh keluar itu siluman. Hati-hati kalau bicara ya. Toba! Toba! Kau jangan berlagak bodoh. Aku tahu kau menyembunyikan siluman di dalam rumah. Dan Tulang jangan bicara sembarangan. Tidak ada siluman di rumah ini. Bohong kau! Kau pembohong besar! Itu dia! Itu dia! Itu dia silumannya! Tunggu. Biar aku jelaskan. Tuan! Mau apa kalian? Apa rencana kau? Apa rencana kau? Berhenti! Ada apa ini? Kalian berani-beraninya membuat kegaduhan di kampung ini. Kepala desa, kami berhasil menangkap wanita siluman. Wanita ini, dia adalah siluman. Siluman itu juga yang membawa bencana bagi kampung kita. Siluman? Ya, dia juga yang membunuh Tuan Bungaran. Bohong! Semua itu bohong! Saya bukan siluman, dan saya juga tidak membunuh Tuan Bungaran. Tuan Bungaran itu mati karena tersambar petir. Bohong sekali! Petir itu karena kekuatan jahat kau. Kepala desa, dan Tulang lain jahat. Dan Tulang dan Bungaran berniat membunuh dia. Bohong kepala desa, itu tidak benar. Wanita itulah siluman. Cukup! Hati-hati dengan ucapan kau ini, Tiur. Kepala desa, aku tidak bohong. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Perempuan itu berubah wujud. Dia berubah menjadi ikan mas. Toba, kau tahu kebenaran ucapanku kan? Coba, apa benar itu? Kepala desa, Toba tidak akan mungkin mengaku jujur. Toba melindungi wanita itu. Baik, aku dan para ketua adat akan membuktikan ucapan kau.
Jika kau terbukti berbohong, kau siap dihukum, Tiur. Aku siap, kepala desa. Upacara ini akan membuktikan ucapan Tiur. Jika memang dia benar seekor ikan, maka dia akan kembali ke wujud aslinya sebagai ikan. Bukan dia. Baik, Pak Kades. Ayo, duduk kamu. Ternyata dia bukan siluman. Dia manusia biasa. Betul itu, Tuhan. Kau telah terbukti berbohong. Hukum mereka! Sekarang aku hanyalah wanita biasa yang tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Cinta sejati kamulah yang berhasil membebaskan aku dari kutukan itu. Dan aku siap. Aku siap mengabdikan hidupku hanya untukmu. Putri, menikahlah kau denganku. Jadilah istriku. Baiklah. Aku bersedia menikah denganmu. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Kamu tidak boleh lagi mengungkit masa laluku yang pernah dikutuk menjadi seekor ikan mas. Dan jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana yang amat sangat dahsyat sekali. Bencana? Bersumpah. Putri, aku bersumpah tak akan pernah aku ungkit masa lalu kau. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita rayakan hari pernikahan kita. Selamat Toba, anak kau laki-laki. Akan kunamakan dia Samosi. Kamu yang bagus. Terima kasih, Putri. Loh, gimana sama sapiku? Samosir! 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 Wah, macam mana pula? Disuruh jaga sapi malah asik-asikan tidur dia. Bangun, bangun. Bapak, Mana sapi-sapiku? itu Mana? betul Pak, aku tidak bohong. Tapi tadi sapi-sapi itu sedang makan rumput di sana Pak. Sungguh. Kau ini
Dasar anak pemalas. Setiap bapak suruh, selalu kau lalai. Mau jadi apa kau? Pulang sekarang. Ayo pulang. Pulang. Apa ini? Kenapa Samosir dijewer? Apa salahnya? Anak kau ini bukannya jaga sapi malah asik tidur-tiduran dia. Ini semua salah Bapak. Kan Samosir sudah bilang kalau Samosir nggak mau menggembalakan sapi. Tapi Bapak malah memaksa. Sudah tahu salah masih saja bela diri. Lek, Hei, Samosir! Pak, sudah. Samosir itu masih kecil. Dia masih belum mengerti apa-apa. Ini nih. Gara-gara kau manjakan dia. Dia jadi anak tak tahu diri. Samosir itu anak kita satu-satunya. Kepada siapa lagi kita mencurahkan kasih sayang kalau bukan sama anak kita sendiri? Sayang boleh saja, tapi jangan keterlaluan. Bisa-bisa kita dibuat pusing olehnya. Iya, tapi aku... Sudahlah. Tak ada gunanya aku bicara sama kau. Lebih baik ku cari sapi sambil hilang. Ada apa, nak? Ada apa? Samosir lapar. Mau makan? Ya sudah, makan sana. Cuma itu tadi pekerjaan. Mas sudah siapkan buat kamu. Sudah, ambilkan. Ini nasinya. Samosir nggak mau makan sendiri. Samosir mau suapin. Kamu itu sudah besar. Kamu bisa makan sendiri. Ayo. Samosir nggak mau. Bener nggak sih? Mak, Ini minumnya. mau kemana? Kenapa belum tidur juga? Bagaimana mau tidur, Mak? Aku kan pengen dikipas sama Emak. Ya udah, yuk. Lama-lama aku merasa kau seperti budaknya Samosir saja. Selalu turuti apa keinginannya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Perkataanmu sungguh menyakiti hatiku. Kamu harus bisa sedikit lebih dekat sama dia. Ajarkan dia hal-hal yang baik. Jangan kau diamkan segala tindakannya yang salah. Selalu saja masalah itu yang kamu bahas. Apa kamu tidak capek? Tunggu. Sekarang aku yang tanya sama kau. Kau tak capek diperbudak oleh anak sendiri? Aku ini ibu kandungnya. Dan aku ingin selalu menyenangkan hati anakku. Aku tidak merasa diperbudak oleh anakku sendiri. Sifat kau yang seperti inilah yang bisa meremehkan jiwanya. Bagaimana dia bisa membedakan mana yang salah, sementara kau selalu saja membenarkan segala tindak tanduk yang selalu salah itu. Dengan bertambahnya usia Samosir, dia pasti akan belajar dengan sendirinya.
Dia juga nanti pasti akan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Sebaiknya kamu gak usah terlalu menuntut banyak dari dia. Karena dia itu masih anak-anak, dia nggak ngerti. Sudah. Aku tak bisa bicara apa-apa lagi sama kau. Tak ada gunanya. Ada apa, Samosir? Ma, baru saja aku lihat si Vincent beli mainan kecilan, Ma. Ayo, Ma, aku mau, Ma. Ma, ayo belikan, Ma. Ma, ayo belikan, Ma. Tapi Ma harus masak dulu untuk makan siang, ayo. Tapi sama sih mau sekarang, Ma. Ayo, Ma. Iya, Belikan, Ma. Ayo, Ma. Ayo. Terima kasih ya. Sekarang kamu senang kan? Makasih ya, Ma. Ma emang yang paling baik. Tidak seperti Bapak yang kerjanya selalu marah-marah sama Samosir. Dengar, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kalau kamu tidak nakal, Bapak juga tidak akan marah sama kamu. Ma, aku bilang tidak suka Bapak, ya tetap tidak suka Bapak. Samosir! Ada apa dengan kepalaku? Kasihan suamiku. Dia pasti sedang menunggu makan siangnya. Tapi Samosir. Emak mau minta tolong sama kamu, Nak. Ah, males ah. Emang Ma nggak ngeliat kalau Samosir lagi main? Nak, tunggu. Tolong antarkan makanan ini untuk ayahmu. Ayahmu pasti sudah menunggu. Ayo. Ah, males ah. Mak saja yang antar. Samosir. Kepala Mas sedang pusing, Nak. Emak nggak kuat jalan jauh. Tolong kamu antarkan ya. Kamu itu kan anak baik. Bang, Ini. Antarkan ya. kali. Satu ah. Ini enak. Apa sih yang ibu bawa ke depan? Wah, mungkin bukan itu surat aku. Nah, Kemana si Duma? Kenapa belum antarkan makanan? Macam mana pula Duma ini? Sudah siang begini, belum juga antarkan makanan. Dia pasti sibuk terus sama Samosir itu, sampai dia lupakan aku. Pak, nih Pak. Samosir disuruh Mak anterin ini buat Bapak. Nah, itu baru kau namanya anak pintar.
Mau bantu mak kau. Nah, kebetulan bapak-bapak. Samosir. Kenapa itu hanya sisa makanan? Ya Samosir makan. Kau! Dasar anak nakal! Kau ini anak tak tahu diuntung. Kau itu memang anak keturunan ikan. Samosir bukan anak keturunan ikan. Samosir anak emak. Iya, mak kau itu keturunan ikan. Kamu tahu? Bapak jahat. Bapak jahat. Bapak menjiwai Samosir. Dan Bapak bilang kalau Samosir ini anak keturunan ikan. Dan Bapak bilang kalau ibu emak ini dari ikan. Suamiku sudah ingkar janji. Dia sudah mengingkari sumpahnya sendiri. Kamu harus pergi ke bukit dan panjatlah pohon yang paling tinggi. Untuk apa, Mak? Sudah, lakukan saja apa yang Mak perintahkan. Ayo, pergilah. Iya, iya. Pergilah. Oh iya, pesan Mak, saya naik ke atas pohon. Duma! 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 Tunggu Duma! Duma! Berhenti Duma! Aku mohon Duma! Wajah kau, Duma. Kamu sudah mengingkari janji dan sumpahmu. Maafkan aku, Duma. Aku tak sengaja. Aku... Semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Duma! Putri Duma! Maafkan aku Putri! Putri! Sungai yang meluap hingga tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Lama-kelamaan genangan air itu semakin meluas hingga akhirnya berubah menjadi danau yang sangat besar. Oleh masyarakat sekitar, danau itu dinamakan